Ramuan mangir kuning itu sendiri terus bertahan hingga sekarang. Masih banyak kaum perempuan di Madura yang membuat dan memakai ramuan itu. Meski tak ada panduan resmi, proses pembuatan ramuan itu telah diwariskan selama ratusan tahun pada keturunan mereka, terutama di kalangan keturunan keraton. Siti Nuraini adalah salah satu di antara pewarisnya. Nah, di depan sana ada rumah Ibu Ani. Beliau ini adalah seorang produsen lulur potrekoneng dan beliau masih keturunan dari Keraton Sumenep. Sebelah kanan ya, Pak? Iya, kanan. Ya. Sebentar ya, Pak ya. Assalamualaikum. Ibu Aninya ada, Mas? Oh iya, Oh iya, makasih. Ma, ada tamunya, Ma. Assalamualaikum. Salam. Ibu. Iya, dari mana, Mbak? Ninda, Ibu, Oh, dari iya? Jakarta. Iya. Mau ini, Bu, lulur potrekoneng. Iya, silakan duduk, Oh Mbak. iya, terima kasih, Bu. Iya, mau tanya-tanya soal itu, Bu, lulur potrekoneng. Iya. Itu betul ya, Ibu produsen di sini? Betul. Nah, itu ada berapa jenis sih, Bu, untuk lulur itu? itu ada Potrekoneng? dua. Mm-mm. Satu lulur wangi, Mm-mm. dua lulur kamuridan. Oh, Itu yang lulur wangi warnanya kuning, kalau kamuridan itu hitam. iya. Bedanya tuh apa sih, Bu, antara yang kuning sama yang hitam? Bedanya kalau yang kuning tuh ada campuran beras, kalau yang hitam campuran ketan hitam. Oh gitu. Kalau Iya. khasiatnya, Bu, itu beda yang kuning sama hitam sama atau Sebenarnya ada sama, bedanya? ya sebenarnya sama. Cuma kalau yang hitam lebih bagus, bisa menghilangkan bulu-bulu kecil, halus. Oh, gitu. Seperti pengganti sabun. Kalau zaman dulu pengganti sabun, ya. Dan itu jadi ini ya, Bu ya? Kan katanya Jadi- potrekoneng kan kulitnya halus, kuning Ya, gitu. insya Allah halus, halus. Oh begitu. Iya. Itu bahannya apa aja sih, Bu, untuk lulur kuning sama lulur hitam? Kalau di sini ibu udah sedia, biasanya saya beli di pasar. Oh gitu. Oh jadi Ibu nggak ada Nggak stok ada, di rumah nggak ada ya? stok, iya. Tapi sebelumnya bisa lihat dulu nggak, Bu? Oh ya, Antara lulur jenisnya kuning? ya? Iya, jenisnya. Iya. Bentar ya. Iya, iya. Ini Mbak. Oh, Ya. oh ini, Bu. Mm-mm. Yang lulur kuningnya mana, Yang Bu? ini. Oh, ini lulur kuning. Heeh. Dibuka aja enggak apa-apa. Kayak, Bu. Harum. Terus ini Kalau- yang hitam. Oh, ini hitam, Iya. lulur hitam. Baunya lebih kenceng yang Ya, kuning ya, Bu ya? Konon, lulur kamuridan atau lulur hitam awalnya hanya dipakai oleh perempuan dari kalangan keraton saja. Maklum, ada rahasia di balik ramuan dan cara pembuatannya. Hanya para peracik lulur di keratonlah yang punya rahasia itu. Namun lulur hitam itu kini sudah mulai dipakai secara massal. Meski tetap tak semua orang bisa membuatnya. Hanya keturunan keratonlah yang bisa. Ini ratus, Mbak. Dan saya beruntung bisa bertemu dengan salah satu keturunan keraton yang bisa meracik lulur hitam atau kamuridan. Saya bahkan ditawari untuk melihat proses pembuatannya yang tradisional. Tapi sebelumnya kami harus ke pasar dulu karena Ibu Ani tak pernah sengaja menyediakan bahan di rumahnya. Maklum, ramuan itu harus dibuat dari bahan-bahan yang masih segar dan bagus. Yaudah, kita mau ke pasar Iya. sekarang, Ibu. Iya, ya. Boleh? Iya, ya. Oren. Bu Ani, pengaruh dari potrekoneng untuk kecantikan wanita Madura itu apa sih, Bu? Pengaruhnya ya sangat besar, Mbak. Bisa ini loh ya, apa terutama cantikannya, terus putih bersih ya, cara merawat tubuh lah, tuh kuning langsat. Tapi emang potrekoneng tuh emang terkenal sama kecantikan kulitnya, Bu ya? Iya, iya, cantikannya.
kalau kampung masih. Saya lantas diajak ke tempat langganan Ibu Ani. Beli racean lulur Mas, ini langganan Ibu. Oh, Ibu tiap hari kesini kalau Yang bikin enggak, lulur? kalau perlu. Untuk membuat racikan lulur kuning atau mangir wangi diperlukan sedikitnya 6 bahan. Di antara bahan-bahan itu terdapat temu giring, kelamba, cendana, adas pulau sari, dan kulit jeruk purut. Bu, ini apa sih, Bu? Ini kelambanya Mbak. Kelamba. Iya. Ini buat apa gunanya? Akar kelamba biasa digunakan untuk menambah harum dan aroma. Ini apa sih, Bu? Sebenarnya batang atau akar gitu? Akar itu Mbak. Oh, ini akar. Udah Ibu beli dulu ya. Heeh. Beli ini Mas. Sementara warna kuningnya didapat dari temu giring. Ya, iya pakai ini. Oh, Ini loh, Mbak. apa ini, Bu? Ini temu giring. Oh, Ini yang bikin kuning tadi ya nggak mau bilang kunyit. oh, ternyata ini yang bikin kuning ya, Bu ya. Harum ya baunya. Ya ini juga Mas ya, Bang ya. Temu giring. Kalau bahan yang tadi Ibu beli itu berarti untuk yang lulur kuning ya. Temu apa lulur hitam beda lagi berarti bahan. Lagi. Udah. Ini Bu. Bahan lain yang tak kalah pentingnya adalah beras. Beli ketan hitam. Khusus untuk lulur hitam, beras yang digunakan adalah beras ketan hitam. Itu tinggi aku Mbak. Ini ya, cocok ya. Ini sebenarnya fungsinya apa sih, Bu, guna dari ketan hitam ini? Untuk membersihkan kulit-kulit itu. Mana sudah Yang kecil, bulu-bulu halus. Oh, yang bisa menghilangkan bulu halus tuh ini. Ya. Tapi kalau ketan gini lengket nggak sih, Bu, di Lengket, tangan? lengket. Oh, lebih lengket ya. Terus apa lagi? Terus itu beli beras. Yang putih ya. Beras. Kalau beras putih ini untuk yang lulur Lulur wangi, lulur kuning. kuning itu ya. Kasih Bu. Ini udah komplit semua, Ibu ya? Ayo pulang yuk, capek udah. Ini temu giring. Ini buat lulur kuning ya, Bu ya? Iya. Oh ya. Ini fungsinya untuk menghaluskan. Kalau ini tadi apa, Bu? Ini Apa tamu? kalamba ini. Kalamba. Ya, Kalau apa ya? kalamba ini Bumbu untuk- sebagai pengharum aja. Oh, karena dia emang harum ya, Bu ya? Harum. Nah, kalau ini apa nih, Bu? Itu cendana itu. Sama sih. Cendana juga harum ya? Ya, sama. Cendana digunakan untuk menambah harum ramuan. Sementara campuran kulit jeruk purut disinyalir dapat menghaluskan kulit. Kulit jeruk. Oh iya, harum. Nah, kalau ini untuk apa, Bu? Ini apa ya? Sama, menghaluskan sih. Dijemur berapa lama ini, Bu, kok sampai kering gini? Kering paling 2 hari lah. Oh, setelah Kalau misalnya dibers- panas sampai bisa 2 hari. Setelah dicuci dikeringkan gitu ya, Bu ya, jemur. Ini Adas pulau sari digunakan sebagai campuran bedak atau lulur. Ya, memang untuk lulur. oh, Iya, kalau itu kencur. ini kencur. Ada lagi kencur yang berfungsi untuk menambah bersih dan aroma. Terus gimana nih, Bu, ini caranya? Setelah Semua bahan kemudian dicuci sampai bersih. Setelah bersih, seluruh bahan dijemur hingga kering sempurna. Penumbukan atau penggilingan bahan adalah tahap selanjutnya. Penumbukan dilakukan sampai ramuan halus sempurna. Untuk menghindari jamur, bahan kembali dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ini sekarang meraciknya gimana nih, Bu? Ini loh ya, tadi yang kuning, lulur wangi itu kita tuang di sini. Iya. Kita kasih campuran gitu ya. Beberapa khasiat dari mangir wangi adalah merawat kehalusan kulit, menghilangkan bau, dan membersihkan noda-noda pada kulit. Kita kasih air. Ada 2 jenis mangir wangi di Pulau Madura, yaitu mangir yang berwarna kuning dan hitam. Kita campur minyak ya. Ini minyak juga bisa melembutkan kulit juga ya, Bu? Udah.
kalau satu ini bisa untuk sekali pemakaian atau? Sekali pemakaian. Oh, sekali aja ya. Mangir kuning dipakai secara luas di kalangan perempuan Madura, bangsawan maupun rakyat biasa. Yang hitam sama, cuma dicampurnya beda ya. Oh. Sementara mangir hitam di masa lalu hanya digunakan oleh putri-putri keraton Sumenep. Fungsi jeruk nipisnya untuk apa, Bu? Ini bersih Mbak, kesat nanti. Udah ya, campur air. Konon, inilah resep rahasia Potrekoneng dalam merawat kehalusan kulitnya. Sama diaduk ya. Kalau yang lulur hitam nggak perlu pakai minyak lagi ya, Bu? Nggak usah. Oh, nggak perlu. Biasa gini luluran tuh baiknya berapa sering sih, Bu? 2 kali seminggu cukup. Oh, 2 kali seminggu cukup ya? Iya. Oh, Udah. Habis ini, biasanya ini mandi. Habis mandi uap. Oh, Biasanya keramas, saat pakai ini ratus. Oh, jadi nanti rambutnya di... Bahan-bahan pembuatan mangir kuning dan yang hitam sama. Bedanya mangir kuning menggunakan beras putri untuk bahan dasarnya. Sedangkan mangir hitam menggunakan ketan hitam. Aku penasaran gimana sih, Bu, ini hasilnya setelah dilulur? Ayo kita ke sana lihat langsung ya. Oh, langsung lihat aja ya? Praktek langsung Boleh, ya. boleh. Ini pertama pakai minyak ini untuk dipijat dulu Mbak. Oh, jadi sebelum dilulur dipijat dulu? Iya, dipijat. Berapa lama, Bu, pemijatannya? Enggak, 5 menit paling. Dalam penggunaannya, putri-putri keraton punya caranya sendiri. Mangir kuning digunakan terlebih dahulu. Kita ini ya keringkan. Dibersihkan ya. Ini dibersihkannya digosok gitu aja, Bu? Digosok. Gosok biasa. Sekarang yang hitam ya. Setelah lulur dengan mangir kuning selesai, barulah digunakan mangir hitam sebagai penutup ritual perawatan kulit ala Potrekoneng. Hilang kuningnya ntar. Oh, karena lulur hitam ini? Lulur hitam ini nanti ditunggu sampai kering juga, Bu? Iya, sama. Sama ya? Iya. Karena butirannya juga halus, nggak bikin itu ya, Bu, ya, lecet gitu kan? Malah orang-orang sini suka yang lebih kasar. Oh gitu? Lebih terangkat Iya. kotorannya? Kita bersih dari ini ya. Iya, udah mulai kering. Coba ya, hasilnya seperti yang tadi ya. Nah, itu ya, Bu, ya, beras ketan itu ya? Agak sama. Udah, setelah ini Kita mandi ya. mandi. Oh, Bu, aku abis ini pengen nyoba. Iya udah. Boleh juga? Itu dia. Berarti mandi ya? Mandi yuk. Yuk. Ini dari yang kuning dulu ya, Bu, ya? Dari minyak. Oh, iya. Enak, Bu, relax. Tadi kita 5 jam ya, Bu, ya, ini? Aduh, puas banget ini. Kalau yang hitam ini lebih halus ya, Bu, ya? Masa lebih halus butirannya? Malah dingin. Orang bilang kalau luar biasa tuh dingin, nggak ngerti. Iya, mungkin kan di sini udaranya panas, kalau minum jadi adem ya, Bu, ya? Apalagi tadi kita pergi ke pasar ya, Bu, jadi kotornya panas. Udah ya. Kita mandi. Ini sekarang mandi uap dulu ya. Oh, ini. Ini harum bau apa sih, Bu? Ini Wangi. kembang, ada pandan juga, terus ada rempah-rempah di dalam. Oh gitu. Ini penguapan untuk, kan tadi aku udah mandi nih, Bu. Iya, Itu memang harus urutannya ini.
Apa emang bener Ibu ini habis dilulur kulitnya tuh halus banget. Dan ini loh lembab. Iya. Dan kinclong gitu, bener kan Ibu? Coba ya. Ini masak dulu ya. Ini memang panas. Saya tutup ya. Ini berapa lama Bu? Kurang lebih setengah jam. Oh, setengah jam. Kalau kamu kuat setengah jam. Kalau sudah berkeringat semua, basah sampai basah, setengah jam. Sebenarnya fungsinya apa sih Bu ini diuap seperti ini? Ini untuk ini bisa melangsingkan. Oh iya. Mengeluarkan kotoran-kotoran. Wah ini perempuan harus banget ya Bu diuap biar langsing. Dan ini mengharumkan tubuh semua ya Bu ya? Efeknya berapa lama sih Bu setelah diuapkan? Apa wanginya tahan lama? Karena habis ini biasanya mandi air hangat lagi. Kan ini udah ngeluarin kotoran ya. Yeah. Mandi lagi, mandi air hangat, ya, mandi kembang. Oh, waduh. Keramas, sudah keramas nanti diratus. Oh ada ratus untuk rambut juga Bu? Itu fungsinya untuk apa Bu, ratus rambut? Untuk mengharumkan aja. Oh, Udah terasa keringat? sudah, ini udah mulai keringetan. Udah. Sekarang diratus ya. Oh, Masuk. diratus, ya. Iya, ntar. Oh pakai ini Bu? Iya. Ya, aromanya untuk seluruh badan gitu ya. Oh ini untuk, jadi rambut sampai seluruh badan? Sekarang dari bawah dulu ya. Ntar Ibu taruh ya. Iya Bu. Awas panas. Rambut merupakan salah satu yang menjadi perhatian Potrekoneng dalam merawat kecantikannya. Biasanya ini cukup 1 minggu baru pulang. Ya. Setelah badan dibersihkan dengan menggunakan air, maka rambut akan diasap dengan menggunakan ramuan rempah-rempah. Asapnya berguna agar rambut senantiasa wangi. Pengasapan rambut ini dikenal sebagai ratus dedes. Ratus dedes dapat membuat rambut harum selama seminggu. Jadi inilah rangkaian dari kecantikan, rahasia kecantikan dari Potrekoneng yang sangat melegenda hingga saat ini. Gak heran ya, ini sangat rileks juga, melembutkan juga membuat lebih cantik. Ganti baju ya Bu? Ya udah. Kasih ya Bu.